Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabarnya? Ya malam hari ini kembali saya Ribut Tawadi menjadi teman Anda, menjadi kawan Anda dalam perjalanan Halo Kota Batik pastinya dan melanjutkan apa yang tadi sudah dijalani oleh Anto dan kawan-kawan ya. Ya kalau tadi sudah diobrolkan bersama Anto dan kawan-kawan dari SMAI TV ya, berkenaan dengan bagaimana sih kemudian generasi sekarang itu melek teknologi dan mampu menggunakannya secara tepat. Nah ini kayaknya seru nih kalau kita sudah ngomongin soal teknologi. Karena perkembangan terbaru ya, AI ini menjadi salah satu yang lagi rame dibincangkan. Memang di satu sisi ada yang setuju dengan AI, tapi di sisi lain ada yang menganggap AI adalah sebuah ancaman bagi kemanusiaan. Apakah seperti itu? Nah, kita obrolkan yuk di sini. Silakan Anda yang ingin punya ingin menyampaikan opini berkenaan dengan perkembangan AI, artificial intelligence, boleh ya melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Apalagi sekarang ini ya, WhatsApp ini juga mulai menggunakan Meta AI. Meta AI gitu ya. Tapi yang menarik adalah, sebenarnya kalau kita bicara tentang artificial intelligence ya, beberapa waktu, belakangan ini saya sering nih ngikutin podcast-podcast dari beberapa podcaster yang membahas serunya AI. Nah, salah satu yang menarik adalah bagaimana kemudian perkembangan AI hari-hari ini itu mencoba untuk mengakomodasi atau mengumpulkan data-data yang berseliweran baik itu di media sosial, terutama di media sosial ya, yang digunakan oleh banyak orang. Nah, ini persoalannya dari data, dari apapun ya, komen-komen, status-status atau apapun itu yang diposting di media sosial, itu menjadi data itu, data yang sangat penting, untuk nantinya digunakan oleh Meta, entah itu Meta, entah itu Microsoft ataupun yang lainnya ya, dalam mengelola AI ini ke depan. Nah, apa sih yang dimaui oleh AI? Nah, salah satunya adalah bahasa. Ya, bahasa ini menjadi sesuatu yang menarik karena belakangan mereka juga pemilik industri-industri AI ini ya, teknologi tinggi ya, ini mencoba untuk mengumpulkan semua kekayaan bahasa yang ada di dunia. Nah, kenapa sih penting? Karena di situ nanti akan berkenaan dengan algoritma dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi sesuatu yang sangat urgent ya, kalau kita bicara tentang AI adalah bagaimana kemudian memanfaatkan apapun itu yang diunggah oleh, para pengguna medsos itu sebagai basis data. Nah, persoalannya, problematikanya di kita kalau di medsos itu sukanya meracau gitu ya. Oh, apa saja mau dikomentari tanpa memperhitungkan hal-hal yang sifatnya ya positif negatifnya. Kita kurang bijaksana dalam menggunakan media sosial. Persoalannya adalah bagaimana kemudian ke depan kalau pengguna kita belum cukup terampil dalam menggunakan media sosial. Ini akan menjadi kekacauan pada, era-era mendatang. Why? Kenapa? Bisa jadi data-data yang dikumpulkan oleh AI ini, itu akan menjadi database yang nanti disusun secara rapi untuk mendeskripsikan atau bahkan membangun narasi, histori gitulah, sejarah ya kan, yang nanti akan ditawarkan kepada anak-anak, di kemudian hari. Nah, kalau kita menggunakan media sosial saja kurang bijak, kira-kira kalau misalkan AI ini nanti punya kemampuan untuk mendeskripsikan atau menarasikan sejarah di masa depan untuk, anak-anak cucu kita, kira-kira narasi apa yang akan muncul tentang Indonesia? Narasi apa yang akan muncul tentang misalnya Pekalongan misalnya? Nah, sementara kita ini gampang banget meracau di media sosial. Nah, yuk kita pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi. Ngeri ya.
Iya sih, seolah-olah ini bukan sesuatu yang, ya boleh dibilang penting nggak sih, terutama bagi generasi X, ya ke atas ya. Ya, kan yang namanya medsos itu hiburan, kan yang namanya medsos itu sarana untuk kita cari sesuatu yang istilahnya sifatnya having fun. Nggak gitu sih, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam media sosial, terutama untuk berbagi informasi, berbagi apa ya, gagasan gitu ya, bukan berkeluh kesah, tetapi lebih pada bagaimana kemudian kita memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana untuk, bertukar pikir. Nah ini penting banget. Kenapa? Karena dengan data yang kita dengan, unggahan yang kita lakukan, AI mendapatkan asupan yang luar biasa. Kalau penggunanya masih seperti ini, lebih banyak yang seperti ini ya, meracau, komen yang nggak penting gitu ya, apapun mau dikomentari gitu, bahkan komennya nggak logis, pokoknya kacau gitu ya. Nah itu juga akan mengacaukan data, pemanfaatan data pada masa yang akan datang gitu. Tapi apa sih AI? Nah ini yang paling penting nih. Ya, karena saat ini ya, AI ini ada di mana-mana. Dan dia ini bekerja di balik layar untuk mendukung aplikasi-aplikasi, yang kita gunakan setiap hari gitu kan. Nah, salah satu contoh kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk bisnis ini, salah satunya beberapa ini, apa ya, chatbot ataupun asisten cerdas. Nah, chatbot ataupun asisten cerdas yang didukung oleh AI ini terlibat dalam berbagai macam percakapan yang canggih dan mereka tuh rasa-rasanya mirip dengan manusia. Anda kalau mungkin hari ini ya sudah mulai menggunakan Meta AI di WhatsApp misalnya, Anda akan merasa bahwa, wow saya sudah punya temen nih, ya kan, bisa diajak ngobrol, apapun bisa diobrolkan di situ, bahkan perihal yang sangat privasi pun seolah-olah dia tahu solusinya bagaimana. No, 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 no. Bukan itu deh. Mestinya AI ini digunakan untuk bagaimana sih menemukan ide, kemudian bagaimana sih kemudian kita memanfaatkan dia sebagai apa ya, sarana untuk, apa ya, mengulik data itu lebih penting ketimbang, sekadar untuk having fun atau bahkan sekadar curhat. Bukan tempatnya kali ya AI untuk curhat. Ya memang ya, keduanya ini chatbot ataupun asisten cerdas ya, ini bisa, kita gunakan karena kita merasa mereka itu punya kemampuan untuk memahami konteks dan menghasilkan respons yang koheren ataupun sangat, apa ya, berkaitan, erat kaitannya, dengan apa yang kita sampaikan, bahasa. Dan itu yang dimiliki oleh AI. Kemampuan AI ini cukup bisa mengabsorb bagaimana kemudian bahasa-bahasa di dunia, ya, menyerap bahasa-bahasa di dunia, memahami makna, dan itu dia. Ini yang menjadi, PR buat kita ke depan. Bahkan yang paling terbaru ya, saya juga pernah mencoba nih, saya coba iseng-iseng aja sih ke beberapa waktu lalu. Saya gunakan AI dan saya juga, ChatGPT gitu ya, terus dengan menggunakan bahasa Jawa. Dia punya jawaban tetapi dia, mungkin kurang begitu familiar dengan bahasa Jawa gitu, tapi dia tahu makna apa yang saya sampaikan gitu kan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya dengan, baik. Makanya mungkin dia belum cukup data untuk mengenai, penggunaan bahasa Jawa. Tapi jawabannya mengena ketika saya nanya apa, dia gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Saya minta untuk coba deh, ya udah deh kalau misalkan nggak bisa bahasa Jawa, gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris dia lebih, familiar lagi gitu. Dan memang, bisa dikatakan dia ini punya keunggulan dalam, apa ya, dalam dukungan pelanggannya, bantuan virtual, bahkan pembuatan konten untuk menyediakan interaksi yang dipersonifikasikan. Nah, bahkan dipersonalisasi juga. Nah, kemampuan pembelajaran berkelanjutan model ini
yang dilakukan oleh AI ini memungkinkan em, chatbot ataupun asisten cerdas ini ya bisa beradaptasi dan meningkatkan performa seiring dengan waktu. Nah, kenapa dia bisa melakukan adaptasi ini? Karena dia on 24 jam. Ini dia. Jadi dia tahu persis dan apapun yang kita kerjakan di media sosial, dia akan menyoroti semuanya, data-data apa saja, apa yang kita bicarakan di media sosial, dia sangat tahu persis apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Pola hidup kita sudah sangat dikontrol atau bahkan mungkin sangat diawasi oleh AI ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa ini penting banget ya, karena sebenarnya apa ya, kalau sekadar untuk bisnis AI bisa membantu, tetapi nggak cuman itu. Ini soal bagaimana kemudian dunia akan berubah sebenarnya. Ya, ini akan ngomong tentang peradaban manusia dan hari-hari ini ya beberapa negara ya ini sedang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, nomor wahid dalam bidang AI. Ada 10 negara diantaranya Amerika, China, Korea, terus kemudian kalau di Asia Tenggara itu ada Singapura, kemudian Uni Emirat Arab, terus mana lagi UK atau Inggris ya, terus kemudian Jerman, terus apa lagi? Saya agak lupa nama-nama negara itu, tapi ada 10 negara itu yang sedang berlomba-lomba. India ini adalah salah satu yang menarik ya, kehadiran India di dalam apa ini ikut mendukung dalam pemajuan peradaban AI ini. Salah satunya India. Wah, India cukup lihai dalam hal ini. Sementara Indonesia ini tertinggal jauh nih di belakang. Wah, baru saja kemarin ya, kalau tidak salah baru saja kemarin Menteri Komdigi ya, ini Muti Hafiz baru mencoba meluncurkan program barunya, namanya AI Nusantara kalau tidak salah. Nah, saya coba AI nasional ya. Nah, ini seperti apa kira-kira programnya yang akan diluncurkan ini? Bentuknya akan seperti apa? Apakah nanti akan bersaing juga dalam pasar AI ini? Ini akan sangat sangat menentukan masa depan bangsa. Nah, salah satu contoh AI itu adalah Deriv. Ini adalah salah satu broker online terbesar di dunia dan Deriv ini mencoba menghadapi tantangan dalam mengakses sejumlah besar data yang mendistribusi di berbagai platform. Nah, broker ini mengimplementasikan asisten yang didukung oleh AI untuk mengambil dan memproses data dari berbagai sumber di seluruh dukungan pelanggan, user ya, terus kemudian pemasaran dan perekrutan. Nah, dengan AI, Deriv ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerima karyawan baru sebesar 45% dan meminimalkan waktu tugas perekrutan sebesar 50%. Wow, ini artinya akan ada banyak pekerjaan yang akhirnya diambil alih nih oleh mesin. Gimana nih? Sementara populasi nggak pernah berkurang kan? Populasi jumlah penduduk ini kan selalu bertambah, bertumbuh dan berkembang. Nah, ini gimana nih kira-kira? Iya kan? Belum juga AI ini semasif ya, sekarang sih mulai masif ya. Tapi kecanggihannya kan belum mungkin belum seideal yang diinginkan ya. Mungkin tahun depan ini kayaknya tahun 2025 ini akan menjadi apa ini tahun-tahun menentukan bagaimana kemudian AI ini akan berkembang, dikembangkan oleh para pengembangnya. Nah, kira-kira 2025 akan berapa banyak tenaga kerja yang akan hilang atau jenis pekerjaan yang akan hilang lagi nih. Sementara kemarin sudah banyak juga yang akhirnya terpaksa nih akhirnya di PHK oleh perusahaan dan lain sebagainya. Salah satunya ya dukungan teknologi ini yang akhirnya sedikit memberikan bagi para pengusaha ini sedikit memberikan kelonggaran, keringanan untuk biaya produksi ya kan. Tapi di sisi lain ini akan menjadi dampak kemanusiaannya juga akan sangat besar. Nah, kira-kira Anda gimana cara menyikapinya? Baik, sudah ada yang bergabung melalui
Melalui WA ada Sigit Londo di Dadirejo. Oke, selamat malam Bro Ribut Del Pioro katanya. Hai. Sigit Londo di Dadirejo Tirta nih. Di tahun 2010 ke bawah masih zamannya free talk dan HP jadul. BTW buat senang-senang saja, Bro. Oke. Nggak kayak sekarang, medsos penting buat bisnis, buat status yang lucu-lucu menghibur atau tentang sejarah atau apa saja. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari perkembangan teknologi ya sebenarnya, nah ini dia kekeliruan kita. Kita itu nggak pernah disiapkan untuk menyikapi perkembangan teknologi. Dulu ada yang namanya Friendster, dulu ada yang namanya Blogspot, dulu yang namanya WordPress dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya itu sebagai salah satu, apa ya, media ya ataupun wahana yang bisa kita gunakan untuk, lebih dari itu, lebih dari sekadar hiburan. Problemnya adalah dulu kita tahu yang namanya Melis ya. Nah, saat-saat internet pertama kali ya muncul Melis, booming gitu. Nah, saya mendapatkan banyak data dari Melis karena, saat itu saya sedang mengerjakan tugas akhir untuk kuliah saya dan saya sangat terbantu dengan Melis itu. Banyak, data-data yang saya dapatkan dari situ yang data-data itu sudah, ternyata sudah, di-upload dan disimpan melalui, apa ya, kalau sekarang mungkin istilahnya Google Drive atau cloud gitu ya. Nah, dulu itu banyak, saya mendapatkan banyak buku di situ, saya dapatkan data-data rahasia bahkan. Iya, untuk skripsi saya itu sampai, ada banyak data rahasia yang saya dapatkan, yang hari ini mungkin sudah terkunci, sudah nggak bisa dibuka lagi. Oke, Ipin di Talun juga bergabung ya. Selamat malam Mas Ribut, saya pengen toko saya berkembang dengan AI di TikTok Shop. Ya bisa aja. AI untuk analisis trading forex bisa banget, semuanya bisa dilakukan oleh AI. Hari ini ya kita bicara AI itu tidak hanya sebatas untuk, nah yang perlu kita pahami adalah AI, semestinya kita gunakan bukan sebatas untuk, keuntungan pribadi ya, tetapi lebih kemanfaatan secara merata bagi banyak orang. Kita perlu menggunakan AI itu secara bijaksana, untuk apa sih? Untuk menyadarkan bahwa ini hanya teknologi, tapi di sisi lain, di balik AI ini sebenarnya ada semacam upaya untuk, ya boleh dibilang kalau kita bicara tentang perang ya misalnya ya, perang itu selalu berkenaan dengan teknologi salah satunya, nggak harus persenjataan, ekonomi, terus kemudian, juga mengenai bagaimana kemudian kebudayaan di sebuah negara. Nah, ketiga hal ini perlu dikuasai oleh semua pengetahuan kita tentang negara-negara asing, pengetahuan kita tentang sejarah negara-negara asing ini juga perlu nih untuk kita, apa ya, untuk kita tahu gitu loh. Kenapa katakanlah India bisa semaju sekarang gitu, mereka bisa, membuat, berbagai macam teknologi terbaru dalam militer misalnya, bahkan yang terbaru mereka juga ikut terlibat di dalam, pengembangan atau development untuk AI ini. Nah, kenapa China ini akhirnya menjadi saat ini menjadi memimpin nih untuk perkembangan AI. Nah, Amerika pun agak ketar-ketir dengan, teknologi AI, milik Cina. Nah, seru nih. Oke, masih akan saya lanjutkan, tapi, silakan ya yang mau berkomentar boleh di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ada yang minta elemen untuk malam hari ini dari siapa ini, Sigit Londo di Dadirejo ya, mintanya elemen aja. Oke, saya coba hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dia yang diminta sama Sigit Londo di Dadirejo. Elemen Wanitaku.